Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu jikalau hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu, dengan firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, ruang hidup kami untuk Engkau sangatlah terbatas. Kami memberi diri kami tanpa sadar maupun dengan sadar untuk dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak ingin kami mengkhawatirkannya. Namun Kau terus berbaik hati kepada kami, kemurahan-Mu melimpah atas kami. Sehingga di dalam kepapaan kami Engkau terus memanggil kami untuk berkumpul, menikmati firman-Mu, dan terus-menerus diingatkan bagaimana sebaiknya kami hidup di dunia yang fana ini. Saat ini pula kami datang ya Tuhan, mohon kiranya Engkau boleh mencerahkan dan mencelikkan mata hati pikiran kami. Dengan segala kerendahan hati kami boleh mengerti firman-Mu, kebenaran yang membebaskan itu. Inilah kami, ajarlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama, yakni terambil dari Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua Wahyu 21 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dari versi terjemahan baru 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Sebelum mengawali khotbah ini, saya harus membuat pengakuan bahwa saya belum pernah ke surga. Kalau saya sudah di sana, saya tidak di sini hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan semata-mata adalah apa yang Tuhan, Sang Raja surga itu, yang saat ini bertahta di surga dan di bumi, nyatakan kepada kita. Satu kali 3 orang bersahabat meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Ketiga anak Tuhan ini
Mereka diantar sampai ke depan pintu gerbang surga dan menjalani masa orientasi katanya. Nah, seorang malaikat memberi pertanyaan yang sama kepada ketiganya. Pertanyaan itu seperti ini. Pada saat engkau berada di dalam peti mati itu, dan semua sahabat, handai taulan, keluarga kamu mengelilingi peti mati itu, apa yang kamu mau dengar mereka katakan tentang kamu? Saudara bisa bertanya kepada diri Anda sendiri ya, nanti suatu saat kalau kita itu ada di peti mati itu, apa yang saudara ingin dengar dari orang-orang yang ada di sana? Maka orang pertama ini berkata, saya ingin mendengar orang-orang itu berkata, wah dia ini salah satu dokter terhebat di zamannya. Seorang yang sangat mengasihi keluarganya. Orang yang kedua menjawab, wah dia adalah seorang suami yang luar biasa. Seorang guru yang sudah berjasa mengubah masa depan banyak anak-anak yang diajarnya. Kemudian tibalah orang yang ketiga. Saya ingin mendengar mereka berkata, hei lihat, dia bergerak, dia hidup lagi. Saudara, tidak semua orang ingin cepat-cepat ke surga. Jujur saja, saudaraku. Surga itu enak enggak? Semua akan berkata enak. Tidak ada penyakit, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata. Tapi kalau disuruh pergi sekarang, ada yang mau? Pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya merindukan surga itu? Surga seperti apa yang kita rindukan? Surga seperti apa yang Allah nyatakan di dalam kitab sucinya? Khususnya dalam Wahyu 21 ini. Dan untuk siapa surga ini Tuhan sediakan? Siapa yang akan merindukan surga semacam ini? Nah inilah yang akan kita pikirkan bersama, saudaraku, dalam pagi ini, dalam waktu yang sangat terbatas. Yang pertama, saudaraku, bahwa surga itu ternyata untuk mereka yang menderita bagi Allah. Surga adalah untuk mereka yang betul-betul merindukan Allah, memerintah sebagai Raja. Saudara perhatikan dalam 21 ayat 1-8 yang tadi kita baca, coba cek Alkitab Anda. Ini dicatat setelah satu perikop yang mendahulunya, yaitu pasal 20 ayat 11-15 yang berbicara tentang hukuman yang terakhir. Di sana Rasul Yohanes berkata, aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, semuanya di sana dihakimi oleh Allah berdasarkan perbuatannya. Semua kitab akan dibuka. Kitab yang mencatat perbuatan-perbuatan setiap orang selama mereka hidup. Tetapi juga Allah membuka satu kitab lagi yang namanya kitab kehidupan. Dan orang-orang yang tidak berada di dalam kitab kehidupan itu, yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, maka dikatakan ayat yang ke-15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Hal yang sama kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, yaitu itu adalah lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Baru setelah pasal 20 itu ditutup, pasal 21 berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Sehingga langit dan bumi yang baru ini bukan untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ayat yang kedua berkata, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan seperti pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudaraku, ini adalah orang-orang yang Tuhan
akan berikan langit dan bumi yang baru. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Saudaraku, kata Yerusalem berasal dari dua kata, yaitu Jireh dan Shalem atau Shalom. Jireh itu artinya Allah menyediakan. Shalom itu artinya damai. Jadi ini adalah kota kudus, kota Yerusalem, bukan secara fisik yang ada sekarang di Timur Tengah, di Palestina sana, tetapi menggambarkan tentang orang-orang yang menerima pendamaian dari Allah. Orang-orang yang diperdamaikan di dalam Kristus dengan Allah yang suci dan yang kudus. Orang yang menerima Tuhan Yesus. Orang yang menerima pengampunan itu. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Sehingga kota yang kudus ini menggambarkan orang-orang yang datang kepada Tuhan, mengaku keberdosaannya, dan diperdamaikan dengan Allah. Sehingga Allah berkata, engkau adalah umatku, aku adalah Allahmu. Dan itu dinyatakan di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian yang baru. Dan dalam Wahyu 21 ini ditegaskan lagi, dia adalah seperti seorang pengantin. Kitab suci menggambarkan gereja Allah sebagai mempelai Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 11, Efesus pasal yang kelima. Tetapi ini bukan pengantin biasa, namun pengantin yang mempersiapkan diri mereka. Seperti yang tercatat dalam Wahyu 19 ayat 7. Saya akan bacakan seperti ini. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin yang mempersiapkan diri. Nah, untuk pengantin yang mempersiapkan diri inilah langit dan bumi yang baru itu disediakan, saudaraku. Mempersiapkan diri seperti apa? Yaitu mereka yang membasuh jubahnya. Saudaraku, ada beberapa hal lagi, ayat 3, saudaraku ya, Wahyu 21 ayat yang ketiga, sebelum kita nanti sampai kepada pengantin yang membasuh jubahnya. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Jadi penghuni langit dan bumi yang baru itu adalah tidak lain umat Allah. Bukan orang yang menolak Allah, bukan orang yang tidak mau digembalakan oleh Allah, tetapi orang-orang yang selama hidup di dalam langit dan bumi yang lama ini, mereka adalah umat-umat Allah. Orang-orang yang menyembah Allah. Ayat yang keempat, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Siapakah mereka ini? Yaitu mereka yang selama di dunia ini, di langit dan bumi yang lama, mereka meratap, mereka berduka, mereka menderita bagi Kristus. Bukan orang-orang biasa. Bukan orang yang asal menjadi Kristen. Tetapi orang yang rela menderita, meratap, berduka bagi Kristus. Saya langsung mengingat bagian dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Dilanjutkan dengan pas ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di sana dikatakan berbahagialah mereka yang berduka cita. Karena Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah mereka yang karena aku. Engkau menderita, engkau dianiaya dan engkau difitnah. Nah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu di dalam langit dan bumi yang baru kelak. Untuk mereka inilah langit dan bumi yang baru. Bukan untuk mereka yang berbahagia di dalam keberdosaannya. Bukan untuk mereka yang menikmati semua yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi mereka yang dimusuhi oleh dunia karena Kristus dan karena Injil. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 misalnya,
Barang siapa yang karena aku dan karena Injil meninggalkan ladangnya, rumahnya, papanya, mamanya, istrinya, anaknya, dan semuanya itu, suatu kali kelak aku akan memberi mereka 100 kali lipat apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Langit dan bumi yang baru diberikan kepada mereka yang meratap, berduka, dan menderita bagi Kristus. Ayat yang ke-7, saudaraku, di sini dikatakan bahwa siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Siapa yang akan memperoleh langit dan bumi yang baru, yaitu mereka yang menang. Saudaraku, kata menang ini, barang siapa yang menang, ini diulang berkali-kali mulai dari pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua. Dalam Wahyu pasal yang kedua, ketika Tuhan memberikan pesan kepada 7 jemaat, di sana selalu diakhiri dengan kata barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Dan pasal 21 ini demikian juga diberikan, siapa yang menanglah yang akan memperoleh langit dan bumi yang baru, yang akan dihapuskan air matanya dari mata mereka. Siapa mereka yang menang ini? Menang dalam apa? Mereka yang menang dalam ujian iman. Mereka yang mengikut Allah dengan setia. Mereka yang tidak mengikut dunia. Mereka yang menang ini adalah mereka yang mempersiapkan diri mereka seperti pengantin yang mempersiapkan dirinya bagi mempelai laki-laki itu. Saya akan membaca satu bagian yang indah ini dari Wahyu pasal yang ke-7, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 7, ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi ini bukan air mata yang dihapus ini, saudaraku, merujuk kepada penderitaan mengikut Kristus. Orang yang mencuci jubahnya menjadi putih di dalam darah anak domba. Bukan air mata buaya, bukan air mata karena seseorang mempunyai kepribadian yang cengeng, bukan. Bukan air mata penyesalan karena kita hidup menderita seperti orang-orang biasa, bukan. Tetapi air mata yang keluar dari cinta kepada Tuhan. Air mata yang keluar karena mereka dimusuhi dan menderita dari siksaan dunia. Saudaraku, langit dan bumi yang baru ini ternyata bukan untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka yang mengikut dan digembalakan oleh Kristus dan berjuang bagi Kristus selama hidup di langit dan bumi yang sekarang ini. Saya mendengar kesaksian dari seorang misionaris bernama Amanda Ray Hedges. Amanda Ray Hedges ini sejak berusia 9 tahun di Amerika sana. Satu kali dia mendengar, mengikuti sebuah konser misi. Dan dia mendengar kata Indonesia di sana dipresentasikan. Mulai muncul dalam dirinya sebuah kerinduan, aku ingin melayani Indonesia.
Ini anak bule umur 9 tahun. Saudaraku. Dan kemudian saudaraku, dia mulai mendoakan dan dia menyisihkan uangnya. Dia mengirimkan uang yang dia sisihkan itu kepada badan misi yang melayani di Indonesia. Sampai suatu ketika dia 17 tahun, dia lulus SMA, dan dia tadinya sudah hampir lupa terhadap janji dia untuk melayani Indonesia. Namun dia datang lagi ke konser yang lain, dia diingatkan, saudaraku. Wah, ternyata Tuhan tidak melupakan panggilannya. Dan akhirnya dia memberi diri, saudaraku. Dia berdoa dan dia berkata kepada orang tuanya mendukung dia. Dan akhirnya singkat cerita pergilah dia ke Jakarta Timur. Dia mencari info di internet beberapa panti asuhan. Dan akhirnya dia menemukan satu panti asuhan yang merespons email dia. Mungkin panti-panti asuhan yang lain sulit untuk menjawab email dalam bahasa Inggris. Tetapi ada satu yang menjawab. Dan kemudian akhirnya datanglah dia di sana, dia tinggal bersama-sama dengan anak-anak panti itu, bersama dengan beberapa pembina yang tinggal di panti itu, ada 20 lebih orang yang tinggal saat itu. Dia tinggal bersama dengan 2 orang yang lain. Dari Amerika yang begitu mapan, saudaraku, begitu, wah, dia sekarang masuk ke panti asuhan. Digigit nyamuk, saudara. Heran ya, nyamuk itu bisa pilih. Satu kali saya dan sekeluarga itu pulang berlibur di Indonesia setelah 2 tahun saya dan istri saya studi di Amerika. Kami membawa anak kami yang sulung itu pulang ke Indonesia pertama kalinya. Dan herannya, nyamuk itu tidak pilih kami orang-orang tua ini. Pilihnya anak kami. Lucu ya. Satu kamar yang sama, yang bentol-bentol dia, saudara. Maka itu adalah obat nyamuk yang paling efektif. Saudara, Amanda Ray Hedges ini mengalami itu. Dia digigit nyamuk, dia berkata bahwa penderitaan itu banyak sekali. Dia diolok-olok orang, bule. Waktu dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia diolok-olok. Waktu dia mulai belajar berbahasa Indonesia pun dia tetap diolok-olok. Tapi sekarang bahasa Indonesia sudah sangat lancar. Dia berkata hampir setiap malam dia berderai air mata di hadapan Tuhan. Dia menangis sekali, Tuhan beri aku 1 hari lagi. Kuatkan aku 1 hari lagi di tengah-tengah penderitaan. Umur 17-18 tahun, suruh bayangkan, keluar jauh dari keluarganya. Masuk dalam satu negara yang asing sekali, bahasanya dia tidak mengerti, dia tidak punya teman, dia ngomong orang nggak ngerti, orang ngomong dia juga nggak ngerti. Tapi itulah yang dihadapi. Ada orang-orang seperti Amanda Ray Hedges ini, yang rela menderita bagi Kristus. Surga untuk mereka. Yang kedua, saudaraku, surga ternyata bukan untuk mereka yang menolak Allah, yang tidak pernah mau diperintah oleh Allah sebagai raja. Saudaraku, saya akan fokuskan di ayat yang ke-8, dikatakan di sana, namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang, bukan langit dan bumi yang baru. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, surga tidak dirindukan oleh mereka yang mencintai dunia lebih daripada Allah. Surga hanya dirindukan oleh mereka yang lebih mencintai Allah daripada dunia. Dan 21 ayat yang ke-8 ini dikatakan surga bukan untuk mereka-mereka ini. Saudaraku, daftar yang mirip saudara bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 27. Di sana dikatakan, namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan Anak
domba itu. Saudaraku, mari kita lihat lebih detail siapakah mereka ini. Dikatakan penakut. Orang-orang penakut tidak akan mendapatkan bagian di dalam langit dan bumi yang baru. Dalam pasal 2 ayat yang ke-10, Wahyu ini, saudaraku, kitab Wahyu, dikatakan demikian. Pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mereka yang takut menderita, mereka akan ikut jalan iblis, dan mereka inilah tidak akan masuk dalam langit dan bumi yang baru. Mereka yang takut menderita bagi Kristus, mereka yang lebih memilih keamanan dan kesenangan dunia ketimbang menderita bagi Kristus. Para penakut tidak berbagian di dalam langit dan bumi yang baru. Berikutnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Dalam pasal 2 ayat yang 13, di sana juga disebutkan tentang hal ini. Ayat 13, pasal 2. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Orang-orang yang terus berpegang kepada Allah, orang-orang yang tidak menyangkal imannya seumur hidup mereka, maka mereka lah yang akan mendapatkan bagian di dalam langit dan bumi yang baru. Sedangkan mereka yang menyangkal imannya, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak mendapatkan bagian. Berikutnya adalah orang-orang keji. Saudaraku, kata keji di sini disamakan dengan kata amoral. Orang-orang yang secara seksual itu amoral, saudaraku. Orang yang tidak memperhatikan kesucian pernikahan. Dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang keji. Orang-orang yang menjijikkan. Kata Craig Keener, salah seorang komentator. Saudara. Baik orang ini tidak menjaga kemurnian komitmen dengan Allah, sang pengantin pria itu. Juga di dalam kehidupan pernikahan mereka. Orang-orang keji, orang-orang yang tidak menghargai ikatan perjanjian. Orang-orang yang mencemari kemurnian pernikahan. Berikutnya adalah pembunuh. Para pembunuh, ini termasuk orang-orang yang demi kepentingan sendiri mengkhianati dan menyerahkan saudara seimannya sehingga mereka dibunuh oleh musuh-musuh Injil. Saudaraku, banyak sekali orang-orang seperti ini terjadi di era rasul-rasul itu, di abad-abad awal. Ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar oleh kaisar-kaisar Romawi yang sangat membenci mereka. Ada Nero, ada Domitianus, dan lain-lain. Saudaraku. Dan ketika mereka dikejar-kejar, orang-orang Yahudi itu ditanyain, apakah engkau termasuk orang percaya itu? Oh tidak, dulu saya termasuk tapi sekarang saya sudah tidak lagi. Apakah engkau tahu di mana mereka tinggal? Oh mereka tinggal di sana, di sini, di sana, di sini. Mereka itu orang-orang Kristen. Mereka termasuk para pembunuh itu. Yaitu orang yang juga tidak menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Orang-orang yang membiarkan orang lain menderita hidup di dunia ini, khususnya saudara-saudara seiman. Mereka itu juga termasuk para pembunuh. Kalau saudara ingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati, seorang imam, seorang Lewi yang ketika melihat seorang yang sekarat, mereka memilih jalan di seberang jalan. Mereka membiarkan orang lain menderita. Mereka masuk di dalam kategori para pembunuh itu.
Orang-orang yang tidak peduli akan kesalahan, akan kesulitan orang lain. Orang-orang yang lebih memilih keamanan diri sendiri. Mereka adalah para pembunuh itu. Yang berikutnya adalah orang-orang cabul. Orang-orang sundal. Orang-orang yang suka selingkuh. Para pengikut dunia. Berikutnya adalah tukang-tukang sihir. Yaitu orang-orang yang bisa memberi tanda-tanda ajaib dari iblis. Yang memikat orang lain sehingga mereka menjauh dari Kristus. Dan ini ada contohnya dalam Wahyu pasal 13. Saya akan bacakan bagi saudara Wahyu pasal 13, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Sini berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi itu. Mulai dari ayat 11 saya bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Mirip seperti anak domba. Ini antikristus. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang telah sembuh dari luka yang membahayakan hidupnya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Yaitu orang-orang yang sanggup membuat tanda-tanda, membuat banyak orang Kristen terpesona oleh tanda-tanda itu, baik oleh tanda-tanda yang betul-betul dibuat maupun oleh kisah-kisah yang sebenarnya tidak membawa orang semakin dekat kepada Kristus, tetapi semakin dekat kepada si pemberita. Tadi pagi saya menerima sebuah pesan karena saya posting tema khotbah saya di Instagram Story. Ada orang berkata, waduh, Bapak perlu referensi dari orang yang suka naik turun surga. Lalu sambil nyetir saya pikir, iya ini jangan-jangan GKPKR Teluk Gong ini salah mengundang saya. Karena kan saya tidak pernah ke surga. Ya. Mesti ngundang mereka yang mengaku pernah. Nah, saudaraku, ada orang-orang tertentu yang dengan begitu mudah memberitakan apa yang bukan isi Alkitab. Memberitakan pengalaman-pengalaman yang bombastis. Yang bahkan tidak bisa diketahui kebenarannya. Benar atau salah nggak ada yang tahu, saudaraku. Karena itu sifatnya pengalaman pribadi. Saudaraku, pengalaman pribadi tidak seharusnya menjadi dasar kebenaran. Apalagi diberitakan kepada jemaat. Pengalaman pribadi bisa menolong kita untuk mengerti kebenaran, tetapi pengalaman pribadi yang menarik orang justru menjauh dari Kristus adalah pengalaman pribadi yang tidak seharusnya keluar dari mimbar Yesus Kristus. Saudaraku, tukang-tukang sihir semakin banyak sekarang ini. Berikutnya adalah penyembah-penyembah berhala, yaitu mereka yang tunduk kepada pemerintahan yang lain selain Kristus. Orang-orang yang menyembah ilah-ilah yang lain. Para penyembah berhala ini bisa saja penyembah berhala full-timer, tetapi banyak sekali yang part-timer. Kalau minggu menyembah Tuhan Yesus, hari-hari yang lain menyembah yang lain. Di dalam setting-setting tertentu terlihat sangat saleh kekristenannya, tetapi di dalam setting-setting yang lain, dalam kehidupan yang lain, mereka tidak sedang mengikut Kristus. Penyembah berhala ini mungkin bisa disebut sebagai orang-orang Kristen tomat. Saudara tahu orang Kristen tomat? Minggu tobat, Senin kumat. Minggu kelihatan menyembah Allah, datang ke rumah Allah, menyanyikan lagu puji-pujian. Di hari-hari berikutnya atau jam berikutnya, apa yang dia dengarkan, apa yang dia katakan, siapa yang dia sembah. Banyak sekali orang-orang mengaku Kristen tapi sesungguhnya mereka adalah para penyembah berhala. Jeff Van der Stel dalam salah satu seminarnya berkata demikian,
Jikalau kita hanya mau melakukan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan keinginan kita, maka sesungguhnya kita tidak sedang mengikut Allah, kita sedang mengikut diri sendiri. Yaitu orang yang tebang pilih, untuk yang ini nyaman. Perintah-perintah Allah yang nyaman, percayalah. Maka engkau akan sembuh. Aku mau yang seperti ini. Tetapi demi Kristus, sangkalah dirimu, pikul salib. Nah, yang seperti ini saya tidak mau. Orang-orang seperti ini terlihat seolah-olah Kristen, tetapi sesungguhnya mereka sedang menyembah dirinya sendiri. Bukan Allah yang dia ikuti dirinya sendiri. Dia ikuti kehendaknya, dia ikuti kemauan dia. Saudaraku, pada akhirnya mari kita bertanya, apakah semua orang itu nanti akan diselamatkan ya? Apakah semua orang yang akan tinggal bersama dengan Allah di langit dan bumi yang baru? Tentu saudaraku, ini bukan pertanyaan yang mudah, juga bukan pertanyaan yang bisa dijawab secara sederhana. Saya tidak berusaha menjawabnya di sini, namun kalau saudara membaca dari Wahyu 20, Wahyu 21, Wahyu 22, tampaknya ada indikasi yang kuat bahwa langit dan bumi yang baru ini bukan untuk semua orang. Dan masih banyak ayat-ayat Alkitab yang lain, saudaraku, yang mempunyai nada yang sama. Bahwa ternyata tidak semua orang akan masuk surga. Para pendusta, penyembah berhala, tukang-tukang sihir, orang-orang cabul, orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus, pembunuh, penakut. Mereka tidak berbagian di dalam langit dan bumi yang baru menurut Wahyu 21 ini. C.S. Lewis dalam bukunya The Great Divorce berpendapat bahwa Allah itu sangat-sangat menghargai kehendak bebas manusia. Saking menghargainya, maka dia mengizinkan setiap orang untuk memilih, bahkan memilih perpisahan kekal dengan Allah. Oleh karena itu, memaksakan keselamatan kepada semua orang justru menunjukkan bahwa Allah tidak menghargai kehendak bebas manusia. Saudaraku, mengapa kita harus memaksakan orang-orang yang tidak memang menyukai Allah itu untuk tinggal di dalam surga? Jikalau di langit dan bumi yang ada sekarang ini, mereka tidak pernah mencintai Allah, berpikir mencintai Allah, bahkan mereka secara aktif menolak dan melawan Injil Yesus Kristus. Mereka menyalibkan Dia dalam hidupnya sehari-hari. Pada pasal 3 ayat 19-20, saya akan bacakan bagi saudara, ini ayat yang begitu indah dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 9-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah. 3 ayat 19-20 ya. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersamaku. Hanya mereka yang membuka pintu hatinya, pintu hidupnya untuk Yesus masuk dan mengubahnya. Merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sungguhkah kita ini percaya kepadanya dan sungguh-sungguh bertobat? Bertobat atau hanya Kristen tomat? Jikalau kita betul-betul percaya, sudahkah kita mempertuhankan dan merajakan Yesus? Di Iran ada seorang bernama Arash. Arash ini adalah seorang ketua geng yang sangat ditakuti di kotanya. Pernah satu kali dia merampas harta 5 keluarga paling kaya di kota itu.
Dia sangat ditakuti karena dia mengontrol daerah itu dengan kekerasan. Merampok, mengusir. Sehingga 5 keluarga yang kaya raya ini, mereka lari dengan tangan kosong dan penuh dengan ketakutan. Tapi herannya Aras ini punya satu teman daring, online friend. Dia suka ngobrol dengan satu temannya di tengah-tengah kesepian dia. Dan temannya ini seorang Kristen. Yang memberitakan Injil kepada Aras, ketua geng yang bengis ini. Sampai akhirnya Aras itu ingin minta dikirimin Alkitab Perjanjian Baru. Kalau yang kamu katakan itu benar, aku ingin baca sendiri. Kirimin aku Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dikiriminlah dia Alkitab Perjanjian Baru oleh temannya ini yang bernama Ali. Waktu dia baca, dia bertobat. Dia membuka hatinya kepada Tuhan. Dan dia meninggalkan hidupnya yang lama. Satu kali waktu dia membaca kitab Perjanjian Baru, dia membaca kitab Injil, dia bertemu dengan kisah Sakius. Sakius setelah bertobat, dia tidak lagi merampok orang lain, dia justru membagikan uangnya, dia mengganti rugi orang-orang yang dia pernah rugikan. Dan terinspirasi oleh kisah Sakius ini, Aras mengembalikan apa yang pernah dirampoknya. Dia cari korban-korban perampokannya. Dia cari 5 keluarga yang dia pernah usir itu, saudaraku. Sulit sekali mencari mereka, tapi dia cari sampai keluar kota. Dan ketika bertemu dengan mereka, dia berkata, aku mau mengganti rugi semua kerusakan. Silakan pulang balik. Tempati rumah tinggalmu, aku sudah merenovasi. Duit dari mana ya kan? Aras tuh sampai rela pinjam uang, berhutang untuk merenovasi kerusakan-kerusakan yang dia sendiri pernah perbuat. Sedemikian dia mengikut Tuhan. Saya yakin sekali, saudaraku, di awal-awal pasti Aras ini mendapatkan banyak tentangan dan tantangan dari para pengikutnya. Mereka mungkin berusaha untuk mengkudeta Aras ini. Mereka mungkin menghina Aras. Dan saya yakin, saudaraku, di dalam hati Aras yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ada malam-malam di mana dia akan berderai air mata. Tetapi itu dia lakukan demi Tuhan. Dia kehilangan teman-temannya. Tapi itu dia lakukan, saudaraku. Dan saudara tahu, 3 anggota keluarganya akhirnya mengikut Kristus karena kesaksian dari Aras ini. Saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah itu tidak bisa ampuni. Mungkin hari ini saudara berkata, saya salah seorang pembunuh itu. Saya salah seorang cabul itu. Saya adalah penyembah berhala. Tetapi jikalau saudara membuka pintu hati, ketika Tuhan Yesus mengetuk hatimu hari ini, Injil akan bersemi di dalam jiwa kita. Kristus akan masuk di dalam hidup kita dan mengubah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak bisa ampuni jika seseorang datang ke hadapannya dan mengakuinya. Tetapi pada saat yang sama tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak menjauhkan seseorang dari Allah. Maka kita perlu bereskan dosa-dosa kita hari ini, saat ini, jangan tunda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah sebagai kota Yerusalem, kota yang kudus itu, yaitu pengantin yang mempersiapkan diri bagi mempelai pria, yaitu sang anak domba Allah yang duduk di atas tahta, yang sedang menanti saudara dan saya,
yang terus-menerus menopang kita di tengah derai air mata penderitaan kita karena mengikut Dia. Bagi mereka yang percaya dan menderita karena imannya, karena Injil dan karena Kristus selama di dunia ini, Allah berjanji, bukan saya, bukan orang-orang besar di dunia ini, bukan, tetapi Allah sendiri berjanji bahwa Ia sendiri, bukan wakil, Ia sendiri akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudaraku, selaku hamba Tuhan, izinkan saya menanyakan beberapa hal. Sungguhkah kita percaya kepadanya dan sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan yang lama di langit dan bumi yang ada sekarang ini? Jikalau saudara sungguh-sungguh percaya, sudahkah kita mempertuhankan dan merajakan Yesus? Umat Allah bukanlah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi umat Allah adalah orang-orang yang mengakui dosanya, membereskannya bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka merindukan tinggal bersama-sama dengan Allah setelah langit dan bumi yang lama ini akan berlalu. Apakah Anda merindukan Dia lebih daripada segala sesuatu? Dia, Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia meninggalkan singgasananya untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang lama ini, supaya saudara dan saya beroleh langit dan bumi yang baru. Maukah saudara dan saya mulai hari ini lebih sungguh lagi meninggalkan hidup yang lama, mengikut Kristus lebih sungguh? Anda tidak menjawab saya, Anda menjawab Tuhan. Tuhan, ini kami. Dengarlah seru doa dan jawaban kami. Tolong kami untuk beriman lebih sungguh, setia lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita.